Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di Ihsan Prasetyo Channel. Pada kali ini saya akan memberikan materi tentang the power of self control. Baik, pertama-tama yaitu indikator. Ada beberapa permasalahan yang mengindikasikan eh, ada beberapa indikasi yang menunjukkan ada kesalahan dalam self control. Yang pertama yaitu kesulitan menunda kepuasan atau delay gratification. Orang yang memiliki self control yang rendah cenderung akan sulit dalam menunda kepuasan. Misalnya, orang ini diet, ingin diet, dia akan susah menunda kepuasan untuk misalnya makan seblak, makan mie instan, atau makan es krim gitu. Padahal dia ingin diet katanya kan. Nah itu ada masalah pada self controlnya. Yang kedua, yaitu impulsivitas dalam mengambil keputusan. Impulsif artinya adalah eh, melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Jadi dia tuh kayak spontan gitu dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan mengelola emosi. Orang yang memiliki self control yang rendah, eh, apabila dihadapkan pada satu masalah atau kesulitan, dia akan sulit untuk mengendalikan emosinya. Contohnya, misalnya dalam sebuah permainan, orang misalnya ya, Mobile Legend, orang player yang bermain Mobile Legend, ketika dia kalah, dia akan marah banting HP, mungkin juga akan memaki-maki temennya kalau dia tidak punya self control yang tinggi. Nah, kalau orang yang self control yang tinggi, dia bakal mungkin bisa mengontrol dirinya. Oh, ini cuma game gitu. Kalau enggak, dia biasa aja gitu. Ya, jadi walaupun dia kalah, ya udah main lagi gitu. Yang keempat adalah sulit dalam menjaga dan mengelola komitmen dan konsisten. Orang yang memiliki self control yang rendah, dia akan sulit untuk konsisten karena dia akan terdistraksi dengan hal-hal yang memiliki eh, hal yang instan, kesenangan instan, gratification, instant gratification. Kemudian selanjutnya adalah aspek-aspek self control. Jadi, menurut Walter Mischel, ada empat atau ada lima aspek dalam self control. Yang pertama adalah delay of gratification atau menunda kepuasan. Adalah kemampuan di mana seseorang dapat menunda kepuasan yang sesaat untuk mendapatkan kepuasan yang lebih besar lagi. Contohnya nih, misal ada orang yang tidak bisa menahan diri untuk eh, merokok misalnya. Ada perlombaan, dia ingin ikut lomba itu, tapi kalau dia ngerokok, itu akan mengurangi stamina dia, kemampuan dia dalam lomba. Contoh yang kedua adalah cognitive distraction, pengalihan atau pengalihan kognitif. Adalah kemampuan untuk mengalihkan pikiran. Misalnya, ketika seorang kecanduan pornografi, kalau dia memiliki apa namanya cognitive distraction, dia akan mengalihkan pikirannya yang negatif tadi, dialihkan lagi kepada hal-hal lain, misalnya main game atau mungkin mengerjakan tugas atau mungkin yang mudah untuk dilakukan dan menyenangkan, mungkin kumpul bersama teman-teman di kafe gitu kan, atau mungkin main-main yang hal lain. Yang ketiga yaitu stimulus kontrol atau kontrol terhadap stimulus lingkungan. Jadi eh, kita bisa mengontrol lewat berteman dengan orang-orang yang suportif, berteman dengan orang-orang yang mendukung kita,
pada hal kebaikan gitu. Yang keempat yaitu reframing atau penafsiran ulang. Jadi misal contohnya, tunggu saya jelasin dulu ya. Reframing adalah eh, artinya mengulang, frame itu adalah kotak atau gambar gitu, menggambarkan ulang. Adalah kemampuan untuk mengubah suatu pandangan yang negatif jadi positif gitu. Misal, contoh ketika puasa, kan puasa itu lapar ya. Kita menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak marah-marah gitu kan. Tidak menghina orang, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk seperti maksiat. Nah, kita framing. Kalau kita awalnya memandang itu sebagai sesuatu yang berat gitu kan, kita bisa menafsirkan ulang seperti puasa itu suatu hal yang baik untuk tubuh gitu. Karena menurut dokter, puasa itu memiliki manfaat yang bagus untuk tubuh, menyehatkan. Juga bisa di framing yang lain, misalnya puasa itu nggak apa-apa lah lapar bentar. Nanti pasti surga itu bakal diganti sama Allah jadi pahala gitu. Jadi kenikmatan yang lebih nikmat lagi daripada skill makanan itu yang ada di dunia. Yang kelima yaitu eksekutif, function, dan kognitif kontrol. Yaitu fungsi eksekutif dan kontrol kognitif. Nah, aspek-aspek self control ini yang tadi itu dikemukakan atau dicetuskan sama yang namanya Bapak Walter Mischel. Beliau adalah seorang seorang dosen dari Universitas Stanford di Amerika. Dia pernah buat suatu penelitian tentang self control yaitu dengan marshmallow dan terkenalnya itu dengan nama The Marshmallow Test. Ah, menurut dia, kemampuan untuk menunda kepuasan, delay of gratification, mengelola dorongan impulsif, dan mengarahkan perilaku serta pikiran demi mencapai tujuan jangka panjang dengan menggunakan strategi kognitif dan pengaturan diri. Menurut Walter Mischel, self control itu tidak hanya soal menahan diri, tapi juga kemampuan untuk mengatur perhatian, juga mengubah cara berpikir tentang godaan dan menciptakan lingkungan yang mendukung tujuan jangka panjang. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi self control. Yang pertama yaitu strategi kognitif, sistem emosional dan impulsif hot system. Nah, ada yang namanya itu hot water and cool water. Yang ketiga usia dan perkembangan. Kita tidak bisa menyangkal bahwasanya usia dan perkembangan otak itu mempengaruhi self control. Semakin dewasa seseorang, idealnya dia akan semakin tinggi tingkat self controlnya. Yang keempat, lingkungan sosial dan pengasuhan. Tidak luput dari pengasuhan pastinya. Manusia itu dibentuk oleh lingkungan dan pengasuhan. Yang kelima, pengalaman belajar. Tentunya self control ini dipelajari, bukan tiba-tiba bisa gitu. Walaupun emang benar tiba-tiba bisa dengan faktor usia tadi, betul. Tapi pengalaman belajar itu lebih besar ininya. Yang keenam yaitu ketersediaan waktu untuk berpikir. Orang-orang yang memiliki sedikit waktu yang untuk berpikir itu cenderung melakukan suatu hal yang impulsif. Biasanya orang-orang itu melakukan teknik manipulasi dengan cara eh, memberikan waktu sangat sedikit mungkin untuk orang lawan bicaranya berpikir. Nah, ini adalah tips and trick dalam melakukan self control. Yang pertama adalah out of sight, out of mind. Alihkan perhatian dari godaan. Yang kedua yaitu reframing yang tadi. Jadi ubah cara pandang kita terhadap suatu godaan itu. Yang ketiga, teknik jeda 10 detik. Jadi setiap kali kita ingin melakukan satu hal yang kita rasa itu adalah suatu hal yang impulsif dan eh, tidak ingin kita lakukan, kita tunda dulu, kita tunda 10 detik gitu. Yang keempat yaitu buat tujuan spesifik dan terukur. Jadi pentingnya untuk melakukan
penjadwalan seperti ada ayatnya gitu di Quran itu. Lupa saya. Yang kelima yaitu menggunakan reminder visual. Yang keenam, kenali pola diri sendiri. Kapan kamu paling lemah? Jadi kalau di hadis itu ada misalnya nih ya. Jadi Nabi itu tahu nih orang tuh lemah ketika sendiri. Orang ketika sendiri itu akan lebih besar peluangnya untuk bermaksiat. Jadi kalau kita di sini kan kenali pola dari diri sendiri. Jadi kalau kita punya pola, setiap kali kita sendiri itu kita melakukan suatu hal yang buruk gitu, kita melakukan suatu hal yang impulsif, maka jangan sampai kita sendiri minimalisir kita sendiri gitu. Misalnya kita mau melakukan apa gitu ketika di kamar sendiri. Nah, jangan kita langsung buru-buru keluar kamar cari bantuan. Nah, yang ketujuh, cari tempat pengingat. Nah, itu pentingnya lingkungan. Kalau kita memiliki lingkungan yang baik, maka akan ada bantuan dari teman itu, dari lingkungan. Nah, aku ada pengalaman. Jadi, aku itu dulu sering banget berjam-jam main HP, main Mobile Legend gitu, dan game-game lain gitu kan. Nah, sampai lupa waktu gitu, eh, sampai bisa dibilang tugas itu nggak kerjain gara-gara main HP terus gitu, kayak kecanduan gitu ya. Terus aku waktu itu ngeliat video Agung Afsa. Dia tuh bikin video, jadi dia tuh kalau mau ngelakuin eh, saya keseringan main HP deh kan, jadi dia bikin pengaturan kalau dia mau buka misalnya Instagram, dia tuh harus bersusah payah dulu gitu, kayak dikunci gitu pakai QR gitu. Nah, aku pakai aplikasi serupa. Kayak nama aplikasinya itu Stay Focus. Jadi setelah pakai itu aku jadi lebih produktif gitu, jadi main HP-nya jarang gitu. Lanjut. Nah, ini ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwasannya ini SLR ya, Systematic Literature Review. Jadi ditemukan bahwasannya siswa yang memiliki self control yang tinggi akan mampu dalam mengatur dirinya, mampu mengatasi masalah atau kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, yang kedua, nah sama aja ini. Intinya self control itu memiliki peran dalam adiksi dan hidup yang lebih baik. Nah, ini juga beberapa link jurnal yang telah saya pakai sebelumnya. Terima kasih semuanya sudah hadir di